Cerita ini dibuka dengan diperkenalkannya seorang pemuda bernama Fernand Pellenberg. Ia adalah tuan muda dari keluarga Duke Pellenberg, keluarga paling makmur di Angkatan Darat sekaligus Kekaisaran. Fernand juga merupakan siswa Departemen Satria di Akademi Kekaisaran. Dengan latar belakang keluarga yang kuat, pendidikan elit, dan kekayaan berlimpah, hidupnya nyaris sempurna. Namun, ia memiliki satu kekurangan fatal. Fernand terobsesi secara berlebihan terhadap uang. Obsesi itu begitu ekstrim hingga banyak orang menjulukinya iblis uang. Pagi itu seperti biasanya, Fernand mengadakan rapat pagi. Ia menerima laporan dari kuil pedagang milik keluarganya, sambil tanpa henti memarahi siapapun yang gagal memenuhi standar dan harapannya. Hari itu berjalan normal, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, seperti kata pepatah, kemalangan selalu datang tanpa peringatan. Saat berjalan sambil berbincang dengan asistennya, Fernand tiba-tiba melihat ke langit. Hari itu cerah, tanpa setetes hujan pun. Tetapi di langit, ia melihat sesuatu yang mustahil. Petir. Sebuah sambaran petir melesat lurus ke arahnya dan menghantam tubuhnya. Sengatan dahsyat itu membuat napasnya tercekat. Kesadarannya goyah dan pikirannya seketika menjadi kabur. Di momen kelemahannya itulah, sebuah jiwa asing menyusup masuk ke dalam dirinya. Dalam ruang kesadarannya, Fernand dan sosok asing itu saling kebingungan. Fernand bertanya siapa dirinya sebenarnya. Sosok itu hanya tertawa, lalu bertanya balik apakah ia sedang merasuki tubuh seseorang. Kata-kata itu membuat Fernand kebingungan. Namun sebelum ia bisa memahami situasinya, sosok tersebut mulai mengoceh tanpa arah, mengacak-acak pikirannya dan menanamkan kebingungan yang menyakitkan. Secara naluriah, Fernand menyadari satu hal. Makhluk itu sedang berusaha merebut tubuhnya. Dengan sisa mana yang ia miliki, Fernand melancarkan serangan balik. Sosok asing itu menjerit kesakitan. Serangan tersebut tidak sepenuhnya menghancurkannya, tetapi membuat jiwanya tercerai-berai, menyebar ke seluruh tubuh Fernand, sementara sebagian energinya terserap. Sekejap kemudian, ingatan asing membanjiri pikirannya. Rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalanya, seolah tengkoraknya terbelah dua. Fernand terlonjak bangun, dan asistennya segera bertanya apakah ia baik-baik saja. Saat itulah Fernand melihat sesuatu yang aneh. Teks misterius melayang tepat di depan matanya. Teks itu berisi ramalan mengerikan tentang akhir dunia, tentang kebangkitan 72 Raja Iblis, tentang dunia yang jatuh ke dalam kekacauan, dan tentang dirinya sendiri, Fernand Pellenberg, yang akan bersekongkol dengan iblis, lalu kehilangan seluruh hartanya. Bagi Fernand, masa depan itu lebih buruk daripada kematian. Ia tak bisa menerima kemungkinan hidup sebagai pengemis. Sejak hari itu, ia berusaha mencari tahu siapa jiwa asing tersebut, mengapa mencoba merasukinya, dan dari mana ingatan aneh itu berasal. Namun pencariannya tidak membuahkan hasil apapun. Satu hal yang ia yakini adalah kemungkinan besar ramalan itu akan menjadi kenyataan. Bahkan bukan sekedar kemungkinan. Hingga saat ini, semua yang tertulis di dalamnya memang sedang terjadi. Berkat ramalan itu, Fernand mampu mengantisipasi berbagai masalah dan meraih keuntungan besar. Namun, ia tidak merasa senang, karena jika ramalan itu terus terbukti benar, maka kehancurannya sendiri juga semakin dekat. Ia perlu memastikan apakah ramalan itu benar-benar akurat sepenuhnya. Tak lama kemudian, asistennya bertanya bagaimana kelas hari itu. Fernand menjawab seperti biasa. Saat ditawari kopi, ia mengangguk setuju. Namun ketika mengambil koran, Fernand justru fokus mencari berita tentang akademi, membuat asistennya merasa ada yang aneh. Asistennya bertanya apakah akhir-akhir ini ia sedang tidak sehat. Fernand menyangkalnya, tetapi asistennya mengatakan bahwa ia terlihat banyak pikiran. Saat Fernand bertanya sejak kapan, asistennya menjawab bahwa perubahan itu sudah terlihat sejak sekitar setengah tahun lalu. Ia sering tiba-tiba melamun, dan seseorang yang biasanya selalu mengutamakan penyelidikan serta verifikasi justru mulai membuat keputusan-keputusan aneh, seolah kerasukan. Asistennya menduga mungkin itu efek samping dari sambaran petir. Fernand hanya tersenyum, karena keputusan-keputusan aneh itulah yang justru selalu berakhir benar. Saat membaca koran, ia melihat nama seseorang dari militer, Ain Armian, yang mendaftar ke akademi. Ketika asistennya hendak bertanya, Fernand berkata bahwa ia akan kembali setelah melakukan perjalanan singkat ke selatan.
Diketahui bahwa Akademi Kekaisaran berdiri di Bardian, sebuah pulau di tengah laut Kekaisaran. Wilayahnya sangat luas dengan lingkungan buatan yang diciptakan melalui sihir. Di bagian selatan terbentang lahan basah yang sangat luas. Fernand berkata bahwa hari ini ia akhirnya bisa memverifikasi apakah ramalan itu benar. Dari seluruh isi ramalan ada 3 hal yang paling mengganggu pikirannya. Semuanya berkaitan dengan kehancurannya. Dan kemungkinan menjadi pengemis adalah hal yang paling membuatnya murka. Namun ia berkata bahwa yang akan ia uji hari ini bukan ketiganya. Lalu ia mulai menyebutkannya satu persatu dengan jelas. Pertama, tentang dirinya yang akan jatuh menjadi pengemis. Kedua, kebangkitan 72 iblis yang pernah dipanggil oleh Solomon 1000 tahun lalu. Dan ketiga, masa depan seorang pemuda bernama Ain yang kelak akan menyelamatkan dunia dengan melawan para iblis tersebut. Fernand menjelaskan bahwa Ain adalah sosok yang hampir mustahil tidak dikenal oleh warga Kekaisaran. Ia merupakan keturunan langsung dari kaisar pendiri Kekaisaran, Carlinhos Armian. Dahulu keluarga Armian mendirikan Kekaisaran beserta 5 kerajaan di sekitarnya. Namun setelah ribuan tahun berlalu, keluarga Armian akhirnya kehilangan kekuasaan mereka. Ramalan itu menyebutkan bahwa Ain Armian adalah tokoh utama dari seluruh peristiwa ini. Setelah menyelesaikan ujian masuk akademi, Ain tidak langsung kembali, melainkan menuju lahan basah di selatan. Alasannya masuk Akademi Kekaisaran adalah untuk mengikuti jejak peta yang diwariskan turun-temurun oleh kaisar pertama kepada keluarganya. Sejak Ain memasuki akademi, berbagai peristiwa mulai terjadi di sekitarnya. Dan semuanya tertulis dengan detail di dalam ramalan. Rasanya seperti sedang membaca sebuah novel yang berjalan di dunia nyata. Karena itulah, melihat langsung apakah Ain benar-benar bertindak sesuai ramalan adalah cara terbaik bagi Fernand untuk memverifikasi kebenarannya. Terlebih lagi, Ain berkaitan langsung dengan masa depan buruk Fernand. Di masa depan, ketika waktunya tiba, Ain akan mengirimkan surat pengusiran kepadanya. Bagian paling buruknya, Fernand sama sekali tidak tahu alasan mengapa Ain begitu membencinya, hingga kebencian itu berujung pada kejatuhannya. Masalahnya, Fernand tidak bisa membaca seluruh isi ramalan. Beberapa bagian tidak terbaca sama sekali. Untuk sebagian kejadian, ia hanya bisa memahami garis besarnya, tanpa mengetahui sebab dan akibat secara pasti. Alasan yang tertulis hanyalah bahwa ia bekerja sama dengan iblis, alasan yang menurutnya terasa terlalu dangkal dan tidak masuk akal. Setelah beberapa saat berkuda, Fernand menghentikan langkahnya dan berkata bahwa seharusnya lokasinya berada di sekitar sini. Pada saat yang sama, Ain sedang mencari sebuah dungeon tersembunyi di lahan basah tersebut. Di dalam dungeon itu tersimpan peninggalan kaisar pertama dan keluarganya, sebuah pedang yang diresapi roh kesatria kerajaan pertama Kekaisaran, Alven Parson, yang tertidur di sana. Fernand berpikir, jika ramalan itu benar, maka Ain adalah orang yang paling cocok untuk menyelamatkan dunia dari para iblis, dan ia pasti akan menjadi pahlawan besar. Jika Ain tidak cukup berbakat untuk melawan iblis, Fernand yakin ia sudah menemukannya dan menghancurkannya sejak lama. Lagi pula, bajingan ini kelak akan menjadikannya pengemis. Saat tenggelam dalam pikirannya, Fernand mencium bau darah di udara. Ia teringat bahwa ramalan menyebutkan Ain akan terluka akibat serangan Crocker saat menuju dungeon. Meski terlahir dengan takdir seorang pahlawan, bakat Ain belum sepenuhnya berkembang. Crocker adalah predator puncak rawa, lawan yang jelas tidak mudah. Tak lama kemudian, Fernand menemukan jejak darah yang mengarah ke sebuah pohon dan menduga bahwa itulah pintu masuk dungeon. Sejauh ini, semuanya berjalan persis seperti yang tertulis dalam ramalan. Ia pun memutuskan untuk memeriksa apakah Ain berada di dalam. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Ain berada di luar, seolah kebingungan. Fernand pun bertanya-tanya apakah ia datang terlalu cepat. Dalam situasi seperti ini, Fernand merasa ia harus bersikap percaya diri. Ia mendekati Ain dan memperingatkannya bahwa area tersebut terlarang bagi siswa baru. Ain pun bertanya apakah Fernand mengenalnya. Fernand menjawab bahwa tidak ada satupun orang di Kekaisaran yang tidak mengenal Ain. Ain meminta maaf karena tidak mengenal Fernand, lalu menanyakan namanya. Saat Fernand memperkenalkan diri, Ain terkejut karena mengenali nama tersebut. Fernand mengingatkannya bahwa dirinya adalah seniornya, dan Ain pun langsung mengiyakan. Fernand kemudian bertanya apakah Ain terluka karena bertemu Lizardman. Ain menjelaskan bahwa ia justru diserang oleh Crocker.
Sambil melemparkan sebotol eliksir, Fernand berkata bahwa Ain benar-benar sial karena Crocker biasanya hanya muncul 1 atau 2 kali dalam setahun. Ia menambahkan bahwa eliksir itu adalah ramuan kualitas tertinggi, jauh lebih baik dibanding 10 botol ramuan murahan. Mendengar itu, Ain berkata bahwa ia tidak punya uang untuk membeli eliksir semahal itu. Fernand menanggapi dengan santai bahwa ia tidak membutuhkan uang. Ia mengatakan bahwa meskipun keluarga Armian telah jatuh, Ain tetap memiliki darah kekaisaran, dan ia yakin Ain akan menjadi pria besar di masa depan. Karena itulah, Fernand menganggap eliksir tersebut sebagai sebuah investasi. Ain terkejut mendengarnya. Ia berpikir bahwa Fernand sama sekali tidak terlihat seperti orang gila uang, seperti rumor yang beredar. Bahkan mungkin ia adalah orang yang cukup baik. Dengan senyum tulus, Ain mengucapkan terima kasih. Di balik senyum ramahnya, Fernand tersenyum licik. Ia tak percaya betapa banyak uang yang baru saja ia buang. Dan jika bukan karena ramalan sial itu, ia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Setelah itu, Fernand mulai menasihatinya, mengatakan betapa beruntungnya Ain, serta mengingatkannya agar berhati-hati dalam perjalanan pulang. Mendengar itu, Ain langsung membungkuk saat Fernand pergi, menunjukkan rasa terima kasih atas kebaikan yang ia terima. Namun kenyataannya Fernand tidak benar-benar pulang. Ia justru bersembunyi di balik semak-semak, mengamati Ain yang sedang meminum ramuan untuk memulihkan diri sebelum masuk ke dalam dungeon. Beberapa saat kemudian, Fernand pun mengikuti Ain masuk ke dungeon tersebut. Begitu berada di dalam, Fernand bergumam bahwa semua ini memang nyata. Ia juga menyadari tidak ada reaksi apapun saat ia masuk, yang berarti dungeon itu sudah diselesaikan. Di sekelilingnya, ia melihat banyak lampu sihir, tetapi hampir tidak merasakan jejak mana. Ia mengambil salah satunya dan menyimpulkan bahwa lampu tersebut menyerap mana di sekitarnya secara sangat samar. Fernand pun bertanya-tanya mengapa Ain meninggalkan benda berharga seperti ini begitu saja. Saat itu, Fernand teringat bagaimana Ain terlihat begitu polos dan ceroboh sebelumnya. Berbeda jauh dari gambaran tokoh utama dalam ramalan. Ia mulai meragukan satu hal. Apakah masa depan dunia benar-benar bisa dipercayakan pada anak seperti itu? Namun kemudian ia mengingat kembali isi ramalan. Di dalamnya tertulis bahwa Ain memasuki dungeon dalam kondisi luka parah, bahkan sempat terjatuh tepat di pintu masuk. Tubuhnya rusak, luka-lukanya serius, dan meski ia meminum seluruh ramuan yang dimilikinya, kualitasnya terlalu rendah untuk benar-benar memulihkannya. Meski begitu, Ain tetap memaksa maju sambil menahan rasa sakit. Hingga akhirnya ia merasakan sebuah ikatan aneh dengan sesuatu di hadapannya. Ternyata itu adalah sebuah pedang yang tertancap di atas altar. Pedang itu tampak biasa saja, namun Ain tak mampu mengalihkan pandangannya. Hati dan jiwanya tertarik sepenuhnya. Saat Ain menggenggam pedang itu, cahaya yang sangat terang seketika menyelimuti seluruh kegelapan gua. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah tidak berada di dalam dungeon, melainkan di sebuah jalan menuju Akademi Kekaisaran. Fernand menyadari bahwa jejak sihir di dungeon masih tersisa. Meskipun sangat samar, tanda di tengah altar tempat pedang itu tertancap masih ada, tetapi Ain telah menghilang. Peristiwa ini menjadi bukti mutlak bahwa ramalan itu nyata, dan jika demikian, maka segala hal lain di dalamnya, termasuk surat pengusirannya, juga pasti akan terjadi. Fernand tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya akan jatuh menjadi pengemis. Meski Ain adalah tokoh utama ramalan sekaligus pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari para iblis, ia juga merupakan sosok yang kelak membawa kehancuran bagi hidup Fernand sendiri. Beberapa waktu setelah kembali ke ruangannya, Fernand merenung. Sosok Ain yang digambarkan dalam ramalan memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Ain yang ia temui. Ia adalah tipe orang yang lebih menjunjung kehormatan dibandingkan hal-hal material. Jika Fernand mendekatinya secara gegabah, hal itu justru bisa menjadi bumerang baginya. Tanpa sadar, Fernand menggumam bahwa ini adalah masalah yang rumit. Asistennya pun bertanya apa maksudnya. Fernand lalu memanggil asistennya, Hyde, dan berkata bahwa ada sebuah guild pedagang terbaik yang pasti akan berkembang pesat. Apa yang akan ia lakukan jika berada di posisi itu? Hein menjawab tanpa ragu bahwa ia akan berinvestasi. Fernand kemudian bertanya lagi, bagaimana jika guild tersebut memiliki kepribadian buruk yang tidak cocok dengannya? Head balik bertanya, mengapa hal itu menjadi masalah?
Bukankah Fernand sendiri yang selalu mengatakan bahwa bahkan kepribadian pun bisa disesuaikan dengan uang? Mendengar itu, Fernand langsung tersadar. Ia menyadari bahwa masalah ini terasa rumit hanya karena melibatkan iblis dan kehancuran dunia. Padahal pada dasarnya prinsipnya tetap sama, berinvestasi, mengambil resiko, dan meraup keuntungan besar. Perbedaan kepribadian hanyalah masalah kecil di hadapan kekayaan yang menjanjikan. Namun, ia masih membutuhkan lebih banyak informasi tentang Ain. Fernand pun mengambil mantelnya dan berkata bahwa ia harus segera menemuinya. Head bertanya siapa yang ia maksud, mengingat mereka akan kedatangan tamu. Namun Fernand sudah pergi tanpa menoleh lagi. Melihat itu, Head hanya bisa bergumam bahwa kebiasaan tuannya yang tiba-tiba bertindak aneh sepertinya kambuh lagi. Dijelaskan bahwa di Akademi Kekaisaran, asrama dibagi berdasarkan peringkat ujian masuk. Peringkat 1 hingga 10 ditempatkan di asrama Rafidos Hall. Peringkat 11 hingga 30 masuk ke asrama Blaise Hall. Sementara siswa di luar 30 besar harus tinggal di asrama Debes Hall. Di asrama Debes Hall, Gardner, roh yang kini bersemayam di dalam pedang Ain, tampak sangat marah. Ia berteriak mempertanyakan bagaimana mungkin keturunan keluarga Armian tinggal di asrama paling rendah, apalagi mengingat akademi tersebut dulunya milik keluarga Armian sendiri. Ia berkata bahwa jika Kaisar mengetahui hal ini, ia pasti akan bangkit dari kuburnya dan mencekik mereka semua seperti iblis. Dengan senyum santai, Ain bertanya, mengapa Gardner tiba-tiba membicarakan iblis? Gardner menjawab dengan kesal bahwa tidak mungkin hal seperti ini terjadi tanpa campur tangan iblis. Ain hanya menunduk dan berkata bahwa situasi ini tidak bisa dihindari. Ia berada di sini karena dirinya sendiri memang masih lemah. Gardner terus berteriak dengan nada kesal, mengatakan bahwa tidak mungkin keturunan keluarga Armian bisa selemah itu. Ain pun menjelaskan bahwa orang yang seharusnya disalahkan justru adalah Kaisar pertama. Mendengar itu, Gardner bertanya apa maksudnya. Ain lalu menjelaskan bahwa Kaisar pertama telah menghapus sistem pewarisan tahta dan menggantinya dengan pemilihan kaisar dari 7 keluarga besar. Tidak hanya itu, sebagian besar wilayah dan aset keluarga Armian disumbangkan kepada kekaisaran, sementara tahta berada di tangan keluarga lain selama lebih dari 100 tahun. Dengan senyum tipis, Ain berkata bahwa wilayah yang sudah disumbangkan tentu bukan lagi milik mereka. Seiring waktu, kekayaan keluarga Armian pun terus menurun. Mereka bahkan kehilangan beberapa teknik pedang rahasia yang seharusnya diwariskan secara turun-temurun. Dalam kondisi seperti itu, meski berstatus sebagai pangeran, Ain bahkan tidak bisa menerima pelatihan pedang yang layak. Gardner terdiam sejenak lalu berkata bahwa Ain masih memiliki bakat. Ia bersumpah akan mendukungnya dengan seluruh sumber daya yang ia miliki untuk memulihkan kejayaan keluarga Armian. Gardner juga menduga bahwa Kaisar pertama mungkin telah memprediksi situasi ini dan sengaja menempatkannya di sini untuk tujuan tersebut. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Seseorang bertanya, apakah Ain Armian berada di dalam? Mendengar itu, Gardner kebingungan dan bertanya siapa orang tersebut. Ain menggeleng, mengatakan bahwa ia juga tidak tahu, lalu bertanya dari balik pintu. Saat pintu dibuka, ternyata yang berdiri di sana adalah Fernand. Ia langsung bertanya mengapa Ain berada di asrama ini. Namun Fernand tidak menjawab pertanyaan itu, malah balik bertanya dengan nada santai, apakah Ain sedang sibuk? Ain menjawab bahwa ia tidak sibuk. Fernand berkata bagus, lalu meminta waktu Ain. Namun karena asrama tersebut ramai dengan lalu lalang siswa, Fernand menyarankan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi. Ain meminta waktu 10 menit sebelum keluar. Mendengar itu, Fernand langsung bertanya dengan nada mengancam, apakah Ain benar-benar berniat membuatnya menunggu 10 menit penuh sambil mengomel bahwa Ain tidak memiliki disiplin. Ain segera mengoreksi ucapannya dan berkata bahwa ia akan keluar dalam 5 menit. Fernand pun berkata bahwa ia akan menunggu di depan asrama. Melihat semua itu, Gardner dengan marah bertanya siapa orang tersebut. Ain menjelaskan bahwa ia adalah putra tertua dari keluarga Pellenberg. Gardner mendengus kesal dan berkata bahwa mereka hanyalah sekumpulan anak orang kaya, mempertanyakan apa hebatnya mereka selain uang.
dan mengapa mereka bisa seenaknya memerintah pewaris kerajaan. Di sisi lain, Ain mencoba menebak alasan Fernand ingin menemuinya. Ia yakin itu bukan untuk menagih harga ramuan, karena Fernand sendiri menyebutnya sebagai investasi. Tak lama kemudian saat mereka bertemu, Fernand memperhatikan bahwa Ain membawa pedangnya. Ia pun menanyakan hal tersebut. Ain tersenyum dan mengatakan bahwa ia merasa lebih aman membawanya, serta tidak memiliki niat buruk. Dalam hati, Fernand berpikir bahwa itu pasti pedang yang diresapi jiwa Gardner. Ain kemudian bertanya apa alasan Fernand ingin menemuinya. Fernand menjawab dengan santai bahwa tidak ada urusan penting. Ia hanya terpikir soal makan malam dan memintanya memesan apapun yang ia mau. Ain langsung menolak karena tempat itu terlihat terlalu mahal. Mendengar penolakan tersebut, Fernand dengan nada mengancam meminta Ain untuk tidak menolak tawarannya. Akhirnya Ain pun mengalah dan mulai melihat menu. Saat Ain membaca menu, Fernand diam-diam mengamatinya. Ia terlihat polos dan lembut. Namun Fernand bertanya-tanya, bagaimana anak seperti ini bisa berubah begitu drastis di masa depan, hingga berani mengusir dirinya. Fernand lalu bertanya apa yang akan Ain lakukan setelah lulus. Pertanyaan itu membuat Ain tampak terkejut. Fernand menjelaskan bahwa kebanyakan siswa masuk akademi untuk memperluas pengaruh. Namun keluarga Armian selalu menggunakan alasan memperkuat keluarga dan tidak pernah terlibat dalam pertemuan keluarga besar lainnya. Karena itu Fernand merasa heran melihat seseorang dari keluarga Armian kini mendaftar ke akademi. Ain pun dengan tegas berkata bahwa ia muak terus diremehkan sebagai keluarga kekaisaran yang telah jatuh. Darahnya tetap darah kerajaan, meskipun hanya tinggal nama. Itulah alasan ia ingin menjadi kesatria dan memulihkan kehormatan keluarganya. Melihat reaksi Ain, Fernand menyadari bahwa tatapan matanya berubah saat berbicara tentang impian tersebut. Ia memiliki ambisi besar, tekad yang kuat, serta kebanggaan tinggi terhadap garis keturunannya. Jelas, Ain tidak sepolos yang ia bayangkan. Percakapan mereka pun berlanjut ringan dengan suasana yang hangat. Setelah beberapa waktu, Fernand merasa sudah cukup memahami sosok Ain. Ia sempat berniat untuk langsung mensponsorinya, tetapi kini sadar bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Memberinya uang secara terang-terangan justru akan melukai harga dirinya, terutama karena Ain sangat menjunjung kehormatan, persis seperti yang tertulis dalam ramalan. Untuk orang seperti Ain, Fernand menyimpulkan bahwa pendekatan halus jauh lebih efektif daripada kebaikan yang mencolok. Dengan senyum licik di wajahnya, ia berpikir bahwa prioritas utamanya sekarang adalah membangun kepercayaan secara perlahan dan pada akhirnya mendapatkan kesetiaan Ain. Dan saat momen itu tiba, Fernand berniat memancingnya seperti ikan, menggunakan uang untuk menguasainya sepenuhnya, lalu mengambil semua yang ia butuhkan. Di tengah pikirannya yang penuh perhitungan itu, Hyde datang dan bertanya kemana saja tuannya selama ini, serta apakah ia sempat bertemu Berchef. Fernand menjawab tidak, namun merasa heran mengapa Hyde tiba-tiba menyebut nama itu. Hyde pun mengingatkannya bahwa Luina Berchef datang hari ini untuk membicarakan masalah hutang. Mendengar itu, Fernand terkejut dan bertanya apakah pertemuan itu memang dijadwalkan hari ini. Hyde menjawab bahwa jika ia tahu Fernand akan pulang selambat itu, ia pasti sudah menyuruh Luina pulang lebih awal. Namun setelah menunggu selama 3 jam, Luina akhirnya pergi, mengira Fernand sengaja melakukan itu untuk menghancurkan tekadnya. Fernand menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa tidak masalah jika tekadnya hancur. Baginya itu justru lebih baik. Lagi pula, Luina memang terus berusaha menjatuhkannya, jadi ia hanya membalas dengan cara yang sama. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menghantam kepala Fernand. Ia refleks memegangi kepalanya. Hyde yang melihatnya segera bertanya apakah ia baik-baik saja. Fernand hanya menjawab bahwa itu sekedar sakit kepala biasa. Namun saat itulah ramalan mulai berubah. Bagian-bagian yang sebelumnya tak terbaca perlahan menampakkan diri. Ramalan itu menampilkan seorang wanita berambut coklat yang berkibar tertiup angin, dengan mata biru sedalam lautan. Hanya sedikit bagian yang menggambarkan dirinya, namun cukup jelas. Pedang di tangannya tampak berharga dan indah, seolah hidup. Ia menari di bawah sinar bulan. Ketika Ain bertemu dengannya, ia langsung terpesona. Bakat wanita itu luar biasa, cukup untuk menandingi seorang kesatria kerajaan. Namun di balik potensi tersebut, ia menyimpan sisi gelap dalam dirinya.
Jika belenggu yang mengikatnya terlepas, ia akan kembali mengepakkan sayapnya dan terbang menuju potensi sejatinya. Belenggu itu tidak lain adalah keluarga Pellenberg, dan Ain menurut ramalan harus membebaskannya dari mereka. Namun sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ini alasan Ain membencinya di masa depan? Dan apakah semuanya berawal dari Luina? Ia pun menyadari bahwa situasi ini kini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan.